Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dengan satu keyakinan yang bulat di dalam hati kita bahwa nikmat Allah tidak pernah berhenti. Meskipun kadang-kadang kita berhenti untuk mensyukuri, nikmat Allah tidak pernah salah. Meskipun kadang-kadang manusia menggunakannya di tempat yang salah. Dan nikmat Allah tidak pernah mampu kita untuk menghitungnya. Meskipun manusia kadang-kadang senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah. Betapa mengerikannya dunia ini, dan betapa kacau balonnya kehidupan kita kalau seandainya kita berhenti mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan berhenti memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Begitu kita berhenti atas nikmat sehat, tiba-tiba kita langsung sakit, maka akan terjadi di mana-mana orang langsung jatuh sakit, langsung meriang, langsung masuk rumah sakit. Begitu kita berhenti mensyukuri nikmat harta, nikmat materi, tiba-tiba harta kita langsung lenyap. Dan yang paling mengerikan lagi, begitu kita lupa dengan nikmat kehidupan, tiba-tiba nyawa kita langsung diambil hilang, entah kemana. Karena kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ini seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, I'malu ahla Dawud sukron. Bekerjalah kalian wahai keluarga Nabi Dawud sebagai ungkapan rasa syukur. Wa qalilum min ibadiya asyakur. Dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau untuk bersyukur. Tapi meskipun sedikit, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang mau untuk bersyukur. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan untuk tanggal yang ke-20. 21 atau 22 Bu? Kalau ibu-ibu maunya 22 nih. Kalau bapak-bapak 23 malah nih. Lebih cepat, lebih baik. Dan itu semua kadang-kadang kita hitung terus. Boleh kita melakukan satu pekerjaan penghitungan. Karena menghitung itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Hadis Rasulullah sendiri menyampaikan, man shoma Ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan ihtisab. Ihtisab itu berasal satu kalimat dari kalimat hasaba yuhasibu, menghitung. Menghitung ini tentu saja bukan hanya menghitung secara kuantitas, tanggal berapa sekarang, hari raya kurang berapa hari lagi, terus sudah berapa persiapan kita, lodongan sudah diisi atau belum, wajik sudah bikin, rempeyek, krecek, rengginang, terus napa malih ibu-ibu. Bukan hanya itu saja, tetapi yang paling utama adalah menghitung kualitas. Jadi kalau kita menghitung kualitas itulah yang paling sulit. Tetapi sebetulnya Allah dan Rasul-Nya telah memberikan satu garis-garis atau satu tanda-tanda seseorang yang puasanya berkualitas.
Kalau hanya kuantitas, insya Allah kita semuanya kuat berpuasa di sini. Beberapa hari yang lalu ada seorang tamu, kemudian tamu itu membawa cucunya, kelas TK, gimana? Kelas TK. Saya tanya, "Dek, puasanya beduk atau asar?" Saya tidak tanya maghrib, gimana? Ternyata apa? Saya sampai maghrib, masya Allah. Kelas TK itu, kecil sekali anaknya itu. Puasanya sampai maghrib. Dimana, wah, adik hebat. Terus saya ceritakan, banyak orang-orang yang kelas TK usianya sudah 50 tahun, 60 tahun. Ternyata puasanya masih beduk. Nggih, ibu-ibu leres nih. Jadi adik kelas TK yang sesungguhnya, tapi puasanya maghrib. Ketika nuzulul Quran, saya bercerita dengan panitia. Panitia nuzulul Quran ini mempunyai seorang bapak dan ibu yang sakitnya sudah berat, sehingga di antara yang diizinkan untuk tidak berpuasa adalah alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu mereka-mereka yang berat sakitnya, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka boleh membayar fidyah. Lah, suatu hari ibu bapaknya ini kepingin nicipi brongkos, gitu, Bu. Masya Allah, brongkos dari daging sapi, ada petenya, ada lombok abangnya, wes pedes sidik-sidik ngoten nggih Ibu-ibu nggih. Sambal goreng tambah sambal ati. Nasinya empuk, anget. Kepingin apa mboten Bapak-bapak? Mboten nggih, alhamdulillah. Saya berani cerita ini karena masih subuh. Tapi kalau sudah jam 11 saya nggak berani. Karena ada tulisan jam setengah 12 orang berpuasa. Lihat kecoa seperti kurma. Itu jam setengah 12. Tapi kalau pagi ini dimingi-mingi nopo-nopo, insya Allah masih kenyang, masih tahan, masih kuat. Lah, ketika kemudian anaknya ini membelikan brongkos ke rumah makan, di satu rumah makan, bukan di Temanggung, di Banjar, bukan, tapi di Wonosobo. Apa yang terjadi? Ternyata kados perpegan. Masya Allah, antri nih. Jadi membeli brongkosnya itu antri. Dan kebanyakan makan di tempat. Tidak dibawa pulang, tetapi makan di tempat. Ya Allah. Dan yang paling parah lagi, apa kata mereka sambil bercanda itu ya? Weh, ojo klalen, lebar iki puasa maning. Jadi lebar makan itu, makan zuhur itu, puasa lagi katanya. Masya Allah. Ini berarti memang banyak orang-orang yang puasa beduk, gimana? Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika ada satu saudara, kebetulan dia ya seorang yang suka berceramah juga karena lulusan pesantren, dan kemudian dia juga mencalonkan diri menjadi kepala desa. Dan alhamdulillah jadi. Ketika jadi kami sempat untuk mertaake. Kemudian ketika saya mertaake, beliau bercerita, "Wah, Mas Yuli, kita tidak boleh bangga dengan mayoritas umat Islam." Kenapa? Karena mayoritas umat Islam itu hanya sekedar pengakuan, belum pembuktian. Loh, jenengan maksudnya bagaimana? Ketika kemarin ada beberapa orang tamu mertakke saya jadi kepala desa, itu kebanyakan mereka justru malah mayoritas orang-orang Islam. Tapi begitu waktu maghrib tiba, kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, ketika maghrib hampir tiba, sudah ada suara bacaan Al-Quran, itu kan biasanya siap-siap sholat maghrib, TV segera dimatikan, kemudian pakai sarung, pakai mukena, siap-siap berangkat menuju ke masjid. Ini katanya tidak. Jadi saya sudah sindir, sudah apa-apa itu maghrib tiba, saya pakai sarung, pakai kopiah, terus siap-siap ke masjid. Mereka ya masih saja ngobrol-ngobrol. Kemudian saya husnudzon, oh mungkin ini mau sholat maghrib nanti ketika azan sudah dikumandangkan atau iqomah sudah dikumandangkan.
Ternyata tidak. Jadi begitu Sohibul Bait sholat maghrib di masjid, pulang dari masjid mereka masih ngobrol-ngobrol sampai sholat isya pun belum sholat maghrib. Masya Allah. Padahal mereka juga mengaku sebagai umat Islam. Maka mayoritas umat Islam jangan terlalu dibanggakan, karena ternyata juga ada beberapa orang yang pertama bulan Ramadan tidak berpuasa, kedua sholat saja berani untuk ditinggalkan. Bukti yang ketiga, saya mungkin pernah menyampaikan bahwa ketika bulan Ramadan akan tiba, saya sempat bertanya survei kepada rumah makan warung bakso menika nggih. Saya bertanya, Mas, jenengan bakso nginjang tutup nopo buka? Nggih buka, Ustaz. Loh kok buka? Eman-eman ya. Terus eman-eman katanya. Loh kok eman-eman? Karena omsetnya naik. Jadi bulan Ramadan itu malah justru omsetnya meningkat. Yang secara harian mungkin hanya 10 kilo daging, begitu Ramadan tiba jadi 15, jadi 20. Masya Allah. Alhamdulillah nggih, Mas. Sing prepegan berarti bukan hanya toko pakaian, toko makanan, tetapi juga toko bakso atau rumah makan bakso. Terus jenengan nyediani sinten? Nggih kula nyediani musafir, Ustaz. Wah, hebat. Nyediani musafir, niatnya mulia. Tapi nggih niku musafire niku kebanyakan kula kenal nggih. Lah saking pundi niku? Nggih lokalan-lokalan mawon. Saking Seruni wonten mboten? Oh, mboten. Nek saking Seruni alhamdulillah mboten. Napa malih jamaah Masjid An-Nur. Nggih. Ngoten. Ini tambahan ya Ibu ya. Lah terus apa? Nah niku Ustaz. Tapi musafir niku nggih kadang-kadang saking kali beber, saking garung nggih mboten. Saking Kertek, Selomerto niku teng Wonosobo pun dihitung sebagai musafir. Karena memang standarisasi musafir ketika zaman Rasulullah adalah ketika seseorang, salah satu ini pun ketika seseorang bepergian, kemudian dari daerahnya sudah tidak kelihatan, itu sudah bisa disebut musafir. Jadi kalau bapak-bapak bepergian ketika zaman Rasulullah, terus saja bepergian meninggalkan daerahnya, sampai tidak kelihatan dari daerahnya, itu namanya musafir. Tapi ingat ketika zaman Rasulullah, daerahnya itu kan daerah padang pasir. Jadi dari sini ke Selomerto saja masih kelihatan, sampai Sawangan saja masih kelihatan, gimana? Sampai perbatasan Banjar itu masih kelihatan. Kenapa? Karena padang pasir. Jadi lama-lama kecil, dangu-dangu kok kayak apa ireng cilik udik-udiknya. Oh, akhirnya hilang, lep ngoten lah, ditelan bayang-bayang padang pasir, itu baru disebut sebagai musafir. Salah satu indikatornya. Lah kalau indikator musafir itu seperti zaman Rasulullah, ya bapak-bapak mingser sekedik mawon saniki pun mboten kelihatan nggih mboten. Pergi dari rumah belok kanan sedikit sudah sampai jalan Ahmad Yani, alhamdulillah aku wis musafir. Lho napa sudah ndak kelihatan dari rumah. Maka jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah kembali kepada imanan wahtisaban, dengan keimanan dan dengan perhitungan. Standar pertama atau dasar yang pertama supaya diampuni oleh Allah adalah iman. Iman merupakan syarat mutlak, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena amaliyah harian bisa menjadi amaliyah akhirat dengan iman, dan amaliyah ibadah atau ibadah mahdhah bisa hanya sekedar menjadi amaliyah harian juga dengan iman. Apapun kebaikan kita ketika dasarnya adalah iman, itu menjadi amaliyah ukhrawiyah yang akan bernilai di surga kelak. Berdagang, mencari nafkah, kerja bakti, ibu-ibu menyiapkan makan sahur, buka, dan lain sebagainya. Ini amaliyah-amaliyah harian. Itu akan menjadi amaliyah ukhrawiyah
dengan dasarnya iman. Tetapi meskipun sholat, meskipun haji, meskipun zakat, sedekah, infak, yang kelihatannya itu adalah amaliyah-amaliyah ukhrawiyah, tapi tidak didasari dengan iman, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia saja. Apakah ada orang yang sholat tanpa dasarnya iman? Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa orang yang mendapatkan kecelakaan di dalam sholatnya? Yaitu mereka yang sholatnya lalai. Lalai meninggalkan sholat sama sekali, atau yang kedua sudah melaksanakan sholat tapi sholatnya yura'unan nas, sholatnya riak karena manusia. Ini wujudnya ibadah, wujudnya menyembah kepada Allah, tapi sia-sia karena dasarnya riak, bukan dasarnya iman. Maka beberapa saat yang lalu kami mengurutkan menikah. Yang pertama, pengertian iman itu harus ada 3. Tasdikun bil qalbi, takrirun bil lisani, wa amalun bil arkani. Yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi jangan hanya sekedar mengaku orang yang beriman. Kalau hanya sekedar mengaku, alun-alun saamban-amban, angsal mawon dakon niku mboten bapak-bapak. Angsal mboten bapak-bapak? Angsal niku. Kuwi alun-alun saamban-amban nggon simbahe nyong kabeh. Mboten napa-napa. Termasuk Adipura, termasuk Sekda, termasuk napa malih niku. Nek dereng marem nggih niki Kabupaten Wonosobo saamban-amban ngen kula kabeh. Angsal niku. Wong ngakoni bojone tiyang mawon angsal nggih mboten Ibu? Angsal mboten Bu? Angsal saestu. Cobi bapak-bapak ngendika. Kae bojone Pak RT umpamane ngoten. Wonten Pak RT mboten niki. Mangke mboten angsal niku. Kae bojone nyong angsal. Nek mboten pitados monggo niku. Tapi sama dengan pengakuan terhadap tanah atau pekarangan. Kalau suatu saat kita menggali di tengah alun-alun, kemudian ditanya oleh Satpol PP, Pak jenengan gejuk teng riki ajeng nopo? Kula ajeng damel griya. Loh, wani-wani ini nggawe omah ning tengah alun-alun. Nopo buktine? Niki kula nggadahi sertifikat pemilikan. Oh nggih pun. Nek nggadahi sertifikat lanjutkan. Dados pengakuanipun aman karena ada pembuktian. Tapi kalau diminta bukti, pundi buktine niki nggih jenengan? Nggih dereng wonten. Wah, niki nanti akan bermasalah dengan agraria, Satpol PP dan kepolisian. Jenengan ngakoni perawan desa kok bojone jenengan angsal mboten, Pak? Angsal. Walor ngidul ngetan ngulon pun boncengan. Suatu hari dicegat kalian hansip. Pak jenengan boncengaken piyambake ngalor ngidul ngetan ngulon napa niku garwane jenengan? Nggih. Napa buktine? Niki sertifikate onten. Sertifikat bojo napa Ibu-ibu? Surat nikah. Nggih. Oh nggih pun, nek onten surat nikahi lanjutkan. Tinggal walimahanipun. Dados nganten kok mboten walimahan nggih mboten. Nggih tangga-tanggane curiga. Nah. Tapi kalau tidak ada pembuktian boncengke napa prawane lari no. Prawane tiyang kok ngalor ngidul ngetan mulon dicegat hansip. Niki bojone jenengan apa? Nggih. Pundi buktine? Nggih dereng wonten. Lho kok dereng wonten? Kula dereng teng KUA nggih mboten. Oh niki nanti digrebek kalian hansip rame-rame. Artosipun jamaah rahimakumullah, iman harus ada pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian sama. Pengakuan tanah tidak ada buktinya. Bermasalah dengan agraria. Pengakuan seorang menjadi istrinya tidak ada buktinya. Bermasalah dengan aparat.
Iman tidak ada buktinya bermasalah dengan malaikat. Jamaah rahimakumullah, ini iman yang harus kita buktikan atau hanya sekedar pengakuan. Kemudian iman yang sudah terbukti, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar. Bapak-bapak, ibu-ibu menawi dipun sebat nama Gusti Allah pun bergetar napa dereng? Mpun mak krenyes ngoten napa dereng? Mpun mak deg ngoten napa dereng? Nggih mboten. Mpun mak gerajas. Nah, nek dereng mak krenyes dikrenyes-krenyesaken. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sampai masuk ke dalam diri kita iman. Allah menyampaikan walam yadkhulil iman fi qulubikum. Belum masuk keimanan ke dalam hati kalian. Kenapa? Karena kalian hanya sekedar ngaku. Baru aslamna, baru menjadi orang yang Islam. Maka Allah kemudian menyampaikan, ucapkanlah dulu aslamna. Ucapkanlah dulu saya baru masuk Islam. Belum amanna, belum iman dengan sesungguhnya. Maka di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan fa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah sampai benar-benar datang keyakinan, datang keimanan di dalam hati kalian. Jadi antara iman dengan pembuktian, antara iman dengan ibadah, itu merupakan satu hal yang harus, satu hal yang niscaya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Kita beriman, maka kita buktikan. Kita beribadah untuk memasukkan iman ke dalam hati kita. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Ketika dibaca ayat-ayat Allah, Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah, maka bertambah keimanannya. Melihat matahari, melihat bulan, melihat hilal, melihat bintang, gimana? Masya Allah. Kita bersama 9 planet dan matahari. Nah, kita bersama 9 planet itu mengitari matahari. Kecepatannya berapa bapak-bapak? 1002 kilometer. Oh nggih leres nggih. 1002 kilometer per jam. 102 000 niku maosipun 1002 nggih bapak-bapak nggih. 1002 kilometer per jam. Jadi bapak-bapak ngiteri matahari itu kecepatannya pun pinten 1002 km. Masya Allah, 1000 kecepatannya 1000. Mobil Avanza hanya 200 maksimal. Mobil Pajero panas njaba jero. Nggih ibu nggih. Saya tahu singkatan mobil Pajero panas njaba jero niku dari TikTok itu. Tanggane tuku kijang jari kejang-kejang nggih mboten. Tanggane tuku sedan ora waras tapi tambah edan. Tanggane tuku Pajero panas njaba jero. Itu tidak sampai, meskipun di jalan tol kecepatan maksimal gaspol rempol umpamane ngeten. Itu tidak sampai 250 nih. Itu saja sudah Vanessa Angel, kenal ibu-ibu Vanessa Angel almarhumah. Ketika ngebut itu belum sampai 200 km per jam, kepleset sedikit sudah ringsek mobilnya, meninggal dunia suami istri. Masya Allah. Bumi 9 planet kecepatannya 1000 km per jam. Ya Allah, berarti kita itu cepat sekali nggih. Masya Allah. Kok tidak terasa nggih mboten Ibu? Kecepatan yang begitu hebat kita kok tidak terasa. Karena kita dibanding dengan bumi itu Masya Allah mboten enten amput-amput nggih mboten.
Jadi kita kalau dilihat dari bulan saja tidak kelihatan ini Masjid An-Nur mana ini, dari bulan bukan kelihatan, apalagi kita yang jamaah di Masjid An-Nur. Jadi kita itu hanya sebutir debu di lautan padang pasir. Maka Masya Allah, Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Kenapa? Karena apa yang kita sombongkan, sebutir debu di lautan padang pasir, tidak kelihatan. Maka anak-anak itu kadang-kadang ngenyek saya nih kok ibu-ibu nggih. Pak Yuli jangan sombong. Lah, Pak Yuli itu kalau dilihat dari Gunung Sindoro ndak kelihatan. Apalagi pakai sedotannya ndak kelihatan sama sekali. Itu baru dari Gunung Sindoro. Belum dari langit, belum dari bulan. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, zadathum imana. Ya Allah, siapa yang memegang kita niku? Matahari dan 9 planet itu tidak ada yang memegang kecuali Allah. Kita ini berputar-putar terus, gimana? Berputar-putar terus di angkasa raya. Atap ini tidak jatuh karena ada yang memegang. Lampu tidak jatuh karena ada cantelannya, gimana? Dan semua benda yang tidak jatuh karena ada pegangannya, ada talinya. Lah kita tidak ada pegangan apapun di alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sedang berputar-putar di alam raya, alam semesta. Terus batasannya mana? Kalau Masjid An-Nur jelas, kanan, kiri, depan, belakang ada batasannya. Alun-alun jelas, meskipun saamban-amban ada batasannya. Kabupaten Wonosobo juga jelas. Pulau Jawa juga jelas. Indonesia juga jelas batasannya. Lah sekarang alam raya, alam semesta. Ngidul terus niki dugi pundi kula lan para rawuh niku ngiteri napa niku nggih? Matahari dan 9 planet ini sedang kemana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menjadikan dunia ini kiamat, sebetulnya tidak hitungan jam, tidak hitungan hari, hitungan detik. Satu planet diambil saja sudah amburadul, sudah kiamat terjadi. Ini yang kedua, nggih. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Tawakal setelah ikhtiar, at-tawakkul ba'dal ikhtiar. Jangan sampai kita tidak ikhtiar sudah tawakal. Punlah kula ngalir mawon lah pripun kersanipun Gusti Allah. Tidak boleh. Ikhtiar dulu baru bertawakal. Kalau Umar pernah mengingatkan sahabatnya, tambatkan dulu ontamu, talikan dulu ontamu, baru kemudian berserah diri. Ibu-ibu mengendarai sepeda motor, bapak-bapak ke pasar induk pakai sepeda motor, kuncinya ditinggal di motor. Diingatkan oleh juru parkir, Pak, kunci ini pun ketilaran. Ora sengaja tak tinggal. Mangsani ilang yo ilang, mangsani selamat nggih selamat. Wantun apa mboten? Ini namanya pasrah bongkokan. Kalau bahasa Umar, kunci dulu motormu baru berserah diri. Karena dulu naik Onta, sekarang naik Avanza, gimana? Dulu naik Onta, sekarang naik Honda. Mungkin kalau zaman Umar sudah ada Honda, ya kunci setang dulu Hondamu, kunci rantai dulu Hondamu, baru kemudian bertawakal. Kemudian yang keempat, tanda orang yang beriman sudah benar, walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mendirikan sholat dan menafkahkan rizki yang telah diberikan oleh Allah. Ayat berikutnya menerangkan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar atau beriman benar-benar. Tanda-tanda ini pun pinten bapak-bapak ibu-ibu gangsal. Yang pertama bergetar hatinya, yang kedua bertambah imannya,
yang ketiga tawakal hanya kepada Allah, yang keempat mendirikan sholat, yang kelima menafkahkan rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Dengan bulan Ramadan ini semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman atau beriman benar-benar. Seperti yang kami sampaikan, tanda-tandanya ada 5. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.